Audio Jungle. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samarina dari kampus Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu? Pasti teman-teman semua udah tahu ya, menulis itu apa? Karena kita semua juga melakukan kegiatan ini selama sehari-hari. Tapi, apa kalian semua tahu lebih detail dengan keterampilan menulis? Yuk kita simak video ini supaya kalian lebih paham. Pada halaman pertama ini, saya akan membahas masing-masing pengertian dari keterampilan dan pengertian menulis. Pengertian keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menulis diartikan sebagai kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Sedangkan pengertian menulis adalah salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara. Pesan yang disampaikan dalam menulis yaitu berupa bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang dapat dipahami, sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian keterampilan menulis itu? Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketetapan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketetapan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Menulis adalah salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di pengertian menulis. Menulis juga ada tujuannya loh teman-teman. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus, mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang penulis adalah menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Ya, tadi merupakan beberapa tujuan dari menulis menurut Suparno dan Muhammad Yunus. Beberapa manfaat menulis yaitu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Menulis sendiri terbagi ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama ada tahap pratulis, yaitu penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Jadi sebelum penulis memilih topik, penulis harus memikirkan terlebih dahulu apakah topik ini disukai oleh pembaca atau tidak. Yang kedua ada tahap pembuatan, yaitu penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Selanjutnya ada tahap revisi, yaitu menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat ada tahap penyuntingan, yaitu meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar. Jadi sebelum diterbitin, tulisannya itu diteliti dulu ada yang salah atau enggak supaya pembaca lebih nyaman dalam membacanya ya. Yang terakhir ada tahap publik. Tahap publik itu tahap yang dilakukan tahap penulis yang mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan juga terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada deskripsi atau perian.
berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Jadi dalam tulisan ini kita deskripsikan dulu sesuatu yang mau kita tulis. Selanjutnya ada eksposisi atau paparan, berarti tulisan yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu. Sebelum menulis, kita harus tahu tujuannya. Kita akan menulis apa sih, menerangkan apa sih yang mau kita tulis, supaya kita nanti ke depannya nggak bingung, serta pembacanya juga nggak bingung dengan tulisan kita. Yang ketiga ada argumentasi atau bahasan, yaitu paparan alasan untuk membangun suatu kesimpulan. Selanjutnya ada narasi atau kisahan, yaitu urutan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Dan yang terakhir ada persuasi, yaitu tulisan yang bermaksud untuk mempengaruhi orang lain. Jadi tulisan ini bersifatnya mengajak. Jadi persuasi ini merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dimengerti dan dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya ada kiat-kiat menulis efektif. Kemampuan menulis melibatkan beberapa kemampuan sekaligus. Kita harus memiliki pengetahuan apa yang akan ditulis. Kita juga harus memiliki pengetahuan bagaimana menulis. Pengetahuan pertama berkaitan dengan isi tulisan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan aspek kebahasaan dan teknik dari penulisan itu tersendiri. Tentu saja, seorang penulis berkeinginan agar tulisan yang dihasilkannya itu efektif. Untuk itu, penulis perlu menguasai beberapa masalah kebahasaan yang berhubungan dengan penulisan. Salah satu permasalahannya yaitu ada pilihan kata. Yang kedua ada struktur kalimat yang berupa kesatuan dan kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, dan keterpentingan. Serta yang terakhir ada penerapan ejaan yang akan disempurnakan. Dalam menulis juga mengalami permasalahan loh teman-teman. Salah satu faktornya yaitu ada faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal adalah faktor yang ada pada individu. Contohnya pada guru. Kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya menyebabkan mereka tidak sempat lagi memikirkan bagaimana cara pelaksanaan mengarang yang menarik dan efektif. Hal ini menyebabkan siswanya merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan menulis. Di samping faktor internal, yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari faktor luar individu. Faktor ini biasanya meliputi siswa, lingkungan, dan sarana dan prasarana. Bagi siswa sendiri, pengajaran mengarang dirasakan sebagai beban belaka dan kurang menarik, serta latihan mengarang yang sangat kurang dilakukan oleh para siswa. Hal ini menyebabkan penghambat bagi keterampilan menulis. Nah, sekian dulu ya teman-teman penjelasan materi keterampilan menulis dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.